Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diberikan kekuatan ya sampai 1 bulan full sampai dengan lebaran nanti, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo yang pasti makin seru aja nih, kisah Satrio, wah keris Empu Jumantara. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Bisikan dari alam gaib. Kisah Satrio. Entah sudah berapa lama Satrio tertidur di atas dipan bambu yang ada di ruang tamu rumah Bagumilar. Begitu, Wanto yang baru datang pun langsung membangunkannya sambil terus menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan kencang. Yuk, yuk, bangun yuk, bangun, ujar Wanto sambil terus menggoyangkan baunya. Satrio mengerang pelan, matanya masih terasa berat saat kesadarannya perlahan kembali. Kepalanya yang terasa pening masih membuat pandangannya berputar hingga membuatnya membutuhkan waktu untuk mengingat kembali apa yang terjadi semalam. Saat pandangannya mulai jelas, dia melihat Wanto berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas. "Tidurmu pulas sekali yo," ucap Wanto sambil terus memandang ke arah Satrio. Satrio masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Bayangan peristiwa semalam samar-samar melintas di benaknya. Kabut tebal, sosok lelaki dengan pakaian perang kuning keemasan, serta bisikan-bisikan aneh yang terus menghantui pikirannya. Namun semua itu terasa begitu kabur, seakan-akan hanya sebuah mimpi buruk yang terlalu nyata. Dia mencoba bangkit dari dipan bambu, tetapi tubuhnya masih terasa kaku. Wanto menatapnya dengan cemas, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi pada temannya itu. Kamu udah apa-apa kan, Yo? Muka kamu itu loh, pucat sekali," ujar Wanto sambil memegang bahu Satrio untuk membantunya duduk. Satrio menggeleng pelan, mencoba menghilangkan rasa pusing yang masih berdenyut di kepalanya. Aku nggak tahu toh, rasanya aneh. Kepalaku pusing dan tubuhku seperti berat sekali, jawabnya lirih. Wanto menghela nafas lega. Setidaknya Satrio sudah bisa berbicara. Dia kemudian duduk di samping Satrio sambil bersandar pada dinding kayu rumah Bagumilar yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Dengan wajah yang terlihat lelah, Satrio pun terbangun lalu mengusap wajahnya. Dia mencoba menenangkan diri sambil melihat ke sekeliling ruangan yang kini tampak seperti biasa. Tidak ada lagi kabut pekat, tidak ada suara bisikan, dan tidak ada sosok-sosok misterius yang semalam dilihatnya. Semua terasa begitu normal, seolah apa yang dia alami semalam hanyalah mimpi belaka. Alah, sepertinya aku mimpi aneh toh. Pokoknya aneh sekali, ujar Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ya wajar kalau kamu mimpi aneh, yo. Wong sudah jam 8 pagi kamu belum bangun kok, balas Wanto yang langsung pergi meninggalkan Satrio ke arah dapur rumah Mbak Gumilar. Setelah kesadarannya kembali sepenuhnya, Satrio pun terbangun dan menghampiri Mbak Gumilar yang terlihat sudah duduk di kursi kayunya. Wajahnya terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan sesuatu yang aneh. Sambil menikmati teh hangat dan kacang rebus, Mbak Gumilar tersenyum, lalu menyapa Satrio, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh malam tadi. "Tidurmu nyenyak sekali, Le. Marilah,
Kita minum teh hangat dulu, biar badanmu kembali segar, ucap Bagomilar sambil tersenyum. Satrio hanya mengangguk pelan, namun hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Dia menatap Bagomilar dengan perasaan campur aduk. Semua yang terjadi semalam terasa begitu nyata, tetapi di hadapannya sekarang Bagomilar tampak seperti sosok bijaksana yang tak tergoyahkan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia tahu tentang peristiwa yang mengubah hidup Satrio. Setelah menyeruput teh hangat yang telah disajikan, Satrio yang masih penasaran dengan apa yang terjadi semalam mulai mengumpulkan keberaniannya untuk menanyakan apa yang mereka alami malam itu. Namun anehnya, Satrio tidak mampu menanyakan hal tersebut, bahkan ketika dia memaksakan, mulutnya terasa seperti terkunci rapat oleh sesuatu yang menekan tubuhnya. Tidak usah kamu pikirkan terus, Le. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti apa yang kamu alami itu, ucap Bagomilar sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum ke arah Satrio. Satrio tercekat. Bagaimana mungkin Bagomilar tahu apa yang ada di dalam pikirannya? Bahkan tanpa dia mengucap satu kata pun, lelaki tua itu seolah mampu membaca semua kegundahan dan kebingungannya. Apakah beliau juga melihat apa yang terjadi semalam, ataukah dia sebenarnya bagian dari semua kejadian aneh yang menimpanya? Angin pagi bertiup lembut melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun. Satrio merasakan udara segar masuk ke paru-parunya, namun perasaan ganjil itu tak kunjung hilang. Bagomilar duduk dengan tenang di hadapannya, menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat yang terlihat sederhana tetapi mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Senyum bijak masih menghiasi wajah tuanya yang penuh kerutan, namun sorot matanya menyimpan misteri yang dalam. Satrio ingin sekali bertanya tentang sosok lelaki dengan pakaian perang yang terus menunjuk ke arahnya, lalu tentang bayangan hitam yang mengerikan, dan tentang kekuatan keris Empu Jumantara yang tiba-tiba menyatu dengan dirinya. Namun semakin keras dia mencoba membuka mulut, semakin kuat rasa sesak yang menekan dada, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang melarangnya untuk mengungkapkan segala kegelisahan itu. Minumlah, Le, biar tubuhmu kembali segar, ujar Bagomilar sambil mendorong cangkir teh yang baru saja diisi oleh Wanto ke arah Satrio. Dengan gemetar, Satrio mengangkat cangkir itu dan menyeruputnya perlahan. Kehangatan teh menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat otot-otot yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Meski begitu, pikirannya tetap bergolak. Aku harus pergi ke kebun dulu, Le. Ada beberapa tanaman yang perlu aku rawat. Kamu di sini saja, istirahat yang cukup ya, ujar Bagomilar yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya. Dan ingat satu hal, apa yang ada pada dirimu, gunakanlah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gunakanlah semua di jalan kebaikan, imbu Bagomilar yang kembali mengundang tanda tanya besar di benak Satrio. Tanpa menunggu jawaban dari Satrio, Bagomilar berjalan keluar rumah, meninggalkan Satrio yang masih terpaku dengan sejuta pertanyaan. Langkahnya tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun Satrio tahu lelaki tua itu menyimpan sesuatu yang tidak terungkapkan. Saat keheningan kembali menyelimuti ruang tamu, Satrio menunduk dan memandangi tangannya sendiri. Genggaman pada bagian besi keris yang tadi malam terasa jelas seperti bekas hangat yang tak kunjung hilang. Aku kan sudah bilang, yo, gak usah mencari tahu tentang hal-hal yang ada di luar kemampuan kita, ujar Wanto yang kini duduk tepat di hadapannya. Walau aku tahu kalau Simbaku itu memiliki kesaktian, tapi aku tidak pernah menanyakan hal itu, karena kalau kita tidak kuat, kita itu bisa gila, yo, Ibu Wanto sambil memakan kacang rebus yang ada di hadapannya. Ya, aku hanya penasaran aja, Tok. Selama ini, aku hanya mendengar cerita dari teman-temanku yang pernah melihat sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu mereka. Tapi anehnya, setiap aku berada di sebuah tempat yang katanya angker, aku tidak pernah mengalami apapun. Ya paling-paling ngerasa merinding aja, balas Satrio menjelaskan.
Setelah menikmati teh hangat bersama Wanto dan menceritakan tentang kejadian aneh yang dialaminya semalam, Satrio pun mendengar suara seseorang yang mengucap salam di depan rumah Mbah Gumilar. Dan suara itu sangat dikenalinya. Ya, itu adalah pamannya yang memintanya untuk segera pulang. Tanpa ada sedikit pun keraguan, Satrio pun berpamitan kepada Wanto. Sesampainya di rumah paman yang bernama Lek Jono, Satrio pun diminta untuk bersiap dan segera kembali ke Jakarta. Hal itu dikarenakan adanya kabar yang diterima oleh Lek Jono tentang sakitnya Bu Arum yang tidak lain adalah ibunda dari Satrio sendiri. Dengan berat hati dan juga rasa khawatir akan kondisi ibunya yang sedang sakit itu, Satrio pun bergegas untuk kembali ke Jakarta. Tanpa sempat lagi berpamitan kepada Mbak Gumilar dan juga Wanto, Satrio pun diantarkan ke terminal bus yang ada di daerah tersebut. Perjalanan menuju terminal terasa begitu hening bagi Satrio. Di dalam mobil angkutan desa, Lejono berusaha menghiburnya dengan obrolan-obrolan ringan, namun pikiran Satrio terus melayang pada kondisi ibunya yang sedang sakit. Bayangan wajah Bu Arum terus berkelebat di benaknya, membuat hatinya semakin gelisah. Sesampainya di terminal, Lek Jono membantu Satrio membeli tiket bus menuju Jakarta, dan setelah menunggu sekitar 1 jam, bus malam yang akan ditumpangi Satrio menuju Jakarta pun datang. Dan setelah berpamitan dengan Lek Jono, dia pun segera naik ke dalam dan memilih kursi di dekat jendela. Saat bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal, Satrio melihat Lek Jono masih berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum tipis penuh kehangatan. Sepanjang perjalanan, pikiran Satrio kembali dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya selama di desa. Sosok Mbak Gumilar yang membawanya kepada hal-hal aneh yang ada di luar nalar, dan pertemuannya dengan lelaki bertubuh tegap yang mengenakan pakaian perang zaman kerajaan, hingga kekuatan misterius dari bilah keris tua yang tidak memiliki gagang atau hulu dan juga sarung atau warangka. Berjam-jam telah berlalu dan hari pun mulai gelap. Saat bus melaju di jalanan panjang menuju Jakarta, Satrio mencoba memejamkan mata. Namun bayangan wajah ibunya terus membuatnya merasa khawatir. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya di sana, sesuatu yang berkaitan mungkin dengan takdir yang mulai terkuak setelah pertemuannya dengan bilah keris Empu Jumantara. Tidak lama setelah itu, Satrio mulai merasakan kantuk yang begitu berat, matanya perlahan terpejam, dan kesadarannya mulai menghilang. Sementara itu, bus terus melaju dalam gelapnya malam, membawa Satrio menuju kenyataan yang harus dihadapinya bersama misteri yang belum terpecahkan. Sesampainya di Jakarta, Satrio pun merasa lega karena Bu Arum sudah dibawa kembali ke rumahnya setelah dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Dan saat itu, Satrio kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan membawa pengalaman baru yang didapatnya selama ia berlibur di desa. Setelah 1 minggu dia berada di Jakarta, Satrio pun dikejutkan dengan kabar duka tentang kepergian Mbah Gumilar. Kabar duka itu diterimanya melalui Lek Jono yang kala itu menelpon Bu Arum untuk menanyakan keadaannya. Lek Jono mengatakan jika Mbah Gumilar ditemukan meninggal dalam tidurnya 2 hari yang lalu dengan wajah yang tenang dan tidak mengalami sakit sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kesakitan atau penderitaan di wajah tuanya, seakan kepergiannya telah ditentukan dengan damai. Kabar duka itu tentunya menjadi pukulan berat bagi Satrio. Dia tidak mengira jika pagi itu adalah hari terakhirnya dia bertemu dengan Mbah Gumilar. Pagi di mana Mbah Gumilar berpamitan untuk pergi ke ladang sambil memberikannya sedikit ujangan yang belum mampu dipahaminya. Kabar meninggal dunia Mbah Gumilar yang datang begitu tiba-tiba itu tentu membuat Satrio masih belum bisa sepenuhnya percaya. Di dalam hatinya ada rasa sesal yang sulit diungkapkan. Jika saja dia tahu bahwa pertemuan itu adalah yang terakhir, mungkin dia akan bertanya lebih banyak dan mendengarkan lebih dalam, atau setidaknya mengucapkan terima kasih dengan lebih tulus atas apa yang telah beliau berikan. Sore itu,
Sinar matahari senja memancarkan warna keemasan yang lembut, menyinari langit dengan nuansa jingga yang hangat. Satrio berdiri di balik jendela kamar, menatap kosong ke arah cakrawala. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya melayang jauh, kembali ke desa kecil tempat Bagumilar tinggal. Bayangan wajah tua yang ramah dan senyuman bijaksana itu terus saja mengantuinya. Kata-kata terakhir Bagumilar kembali terngiang di benaknya. Walau saat itu Satrio tidak mengerti maksud dari ucapan itu, namun sekarang semuanya terasa berbeda. Seperti ada teka-teki yang perlahan mulai terungkap, namun belum sepenuhnya jelas. Malam pun datang dan terasa sepi. Satrio yang masih merasakan kesedihannya pun memaksakan diri untuk tidur dengan cepat dan berharap dapat bertemu dengan Bagumilar di dalam mimpinya. Namun, alih-alih dapat bermimpi bertemu dengan sosok orang yang memberikannya sebuah pengalaman tak terlupakan itu, Satrio justru mengalami sebuah kejadian janggal yang sangat tidak masuk akal. Di malam yang terasa sunyi, tiba-tiba Satrio terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Suara itu seolah memberitahunya jika ada sesuatu di dalam lemari kayu itu. Awalnya, Satrio enggan untuk memeriksa apa yang ada di dalam lemarinya karena dia menganggap jika mungkin itu hanyalah suara tikus yang berusaha keluar dari dalam lemarinya. Namun, semakin lama suara itu semakin terdengar jelas dan bukan lagi sekedar bunyi gesekan kayu atau langkah kecil dari hewan pengerat. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduk Satrio langsung meremang kala itu. Detak jantung Satrio berdegup lebih cepat. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya, tetapi suara gaduh itu tidak juga kunjung berhenti. Seakan ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh lampu jalan dari luar jendela. Satrio menatap lemarinya dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan. Udara malam terasa lebih dingin, seolah ada energi yang mengelilingi ruangan itu. Satrio menggenggam erat selimutnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaannya saja, namun tubuhnya tetap merasa tegang dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba saja, lemari itu berguncang perlahan, seakan sesuatu di dalamnya mencoba untuk keluar. Satrio menahan nafas, dia mulai merasa tubuhnya kaku dan sulit untuk bergerak. Dalam hati, dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah imajinasi. Namun ketika pintu lemari itu perlahan terbuka dengan sendirinya, dari celah kecil itu mulai memperlihatkan sesuatu yang ada di dalamnya. Sebuah cahaya yang tampak berpendar dan membuat lemari itu berguncang lebih hebat lagi. Hal itu tentunya membuat Satrio ketakutan dan berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Akan tetapi, di tengah rasa takutnya itu, Satrio mulai mendengar dengan jelas suara seseorang yang memberitahukan kedatangannya. Dan setelah itu, lemari yang berguncang hebat pun kembali terdiam bersamaan dengan menghilangnya sebuah cahaya yang berpendar dari dalam lemari itu. Satrio terdiam, matanya menatap lurus ke arah lemari pakaian. Ia terus mencari sumber cahaya yang jelas terlihat dari dalamnya, yang kini kembali terlihat gelap. Perasaan aneh pun muncul dan terus mendorongnya untuk melihat lebih dekat lagi. Setelah rasa takutnya benar-benar pergi, Satrio pun terbangun dari tempat tidurnya dan segera menyalakan lampu kamarnya. Dengan sedikit keberanian dan besarnya rasa penasarannya, Satrio membuka pintu lemari pakaiannya dengan perlahan. Dan betapa terkejutnya dia ketika Satrio melihat ada bilah keris tanpa warangka di atas tumpukan pakaiannya. Udara di dalam kamar mendadak terasa berat, seakan ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang mengawasi. Suara angin yang sebelumnya terdengar menenangkan kini berubah menjadi desiran samar yang menggema di telinganya. Satrio tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, pusaka itu benar-benar telah memilihnya.
Sambil menghela nafas panjang, Satrio menatap ke arah bila keris Empu Jumantara yang tiba-tiba datang dengan sendirinya. Bersama dengan itu, tangan kanannya yang terasa berat dari sebelumnya bergerak dengan sendirinya menggapai keris itu, lalu mengangkat dalam genggamannya. Begitu jari-jarinya menyentuh bila keris, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hawa dingin tiba-tiba terasa menusuk, dan pada saat yang bersamaan ada getaran halus yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh Satrio. Seketika itu juga pandangannya menjadi kabur, kepalanya terasa pusing, dan dalam sekejap dunia di sekelilingnya berubah. Kamar yang tadinya diterangi lampu kini berubah menjadi ruangan remang dengan dinding batu berlumut. Udara di sekitaran berbau tanah basah dan aroma khas tercium dari dupa yang menyala di sudut ruangan. Cahaya kuning kemasan dari api kecil menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seolah hidup. Satrio berdiri di tengah ruangan yang terasa asing, tapi entah mengapa ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa tempat ini adalah bagian dari masa lalu yang menyimpan sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Dalam keheningan di tempat yang sangat asing itu, bayangan masa lalu mulai bermunculan, seperti yang pernah dialaminya ketika Satrio berada di ruang Bagu Milar. Kala itu adegan demi adegan berputar dalam pikirannya seperti potongan kisah yang mengalir tanpa kendali. Potongan-potongan kisah itu terhenti ketika Satrio melihat seorang lelaki tua tengah menempa bilah keris di atas bara api. Suaranya berdesis setiap kali dipukul dengan palu besi. Pemandangan itu terasa begitu nyata, seakan-akan Satrio benar-benar berada di tempat tersebut. Dia melihat dengan jelas bagaimana bara api memerah, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari di wajah lelaki tua yang sedang menempa keris. Suara dentingan palu yang menghantam logam penuh kekuatan hingga menciptakan irama aneh dan menegangkan. Lelaki tua itu tampak fokus. Setiap gerakannya begitu terukur. Jari-jarinya yang kokoh dan berotot menggenggam palu besi dengan mantap, menghujamkan kekuatan pada sebilah logam panas yang perlahan-lahan membentuk bilah keris. Keringat yang mengalir di dahinya jatuh ke bara api, menciptakan suara desis yang samar berpadu dengan suara dentingan palu. Satrio ingin mendekat, ingin melihat lebih jelas, namun kakinya terasa berat. Tubuhnya seakan tertambat di tempatnya berdiri. Dia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terpaku pada keindahan dan kehusuan proses pembuatan keris yang belum pernah dilihatnya. Saat bentuk keris itu semakin jelas, lelaki tua tersebut berhenti sejenak. Dia mengangkat keris yang masih membara itu, menatapnya dalam-dalam dengan tatapan penuh kekaguman dan kehormatan. Lalu dengan suara yang lirih namun jelas, dia mulai membisikkan doa-doa, mantra-mantra yang terdengar asing di telinga Satrio, bergaung di udara, mengalun dengan lembut seperti nyanyian yang datang dari masa lalu. Kata-katanya tidak dapat dimengerti, namun di dalamnya tersimpan kekuatan, seperti ada roh yang hadir di antara bara api dalam sebilah keris itu. Satrio pun mulai memahami sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Perjalanannya menembus waktu dan kembali ke masa lalu membuatnya yakin jika keris yang mendatanginya itu ingin Satrio menyaksikan prosesi sakral pembuatannya. Dada Satrio bergetar, bulu kuduknya meremang ketika dia merasakan energi yang kuat dan hangat mengalir di sekelilingnya, menyelimutinya dalam aura yang tak kasat mata. Entah mengapa dia merasa doa-doa itu bukanlah sekedar mantra biasa, tetapi sebuah pengikat jiwa antara sang empu dengan keris yang sedang ditempanya. Ketika doa-doa itu selesai, lelaki tua tersebut meniupkan nafas panjang ke arah keris yang kini memancarkan cahaya merah kemasan. Cahaya begitu lembut namun memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dalam satu gerakan perlahan lelaki tua itu menundukkan kepalanya seolah-olah memberikan hormat pada keris yang telah diciptakannya.
Setelah itu, tiba-tiba lelaki tua yang pada zamannya disebut empu itu berhenti dan menoleh ke arah Satrio. Tatapan matanya tajam namun penuh kelembutan, menembus ruang dan waktu. Senyumnya samar, penuh kebijaksanaan, seakan-akan dia telah mengetahui keberadaan Satrio sejak awal. Dada Satrio terasa sesak. Dia merasa ada sesuatu yang begitu akrab dari lelaki tua itu, seakan dia pernah melihat sebelumnya, namun dia tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Dan semakin keras dia mengingat, perlahan-lahan timbul perasaan hangat dan damai yang menyelimuti hatinya saat menatap wajah bijaksana itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lelaki tua itu mengangkat keris yang masih bersinar terang dan mengarahkannya ke langit. Seketika, sinar kemasan menyembur dari ujung keris itu hingga menyilaukan mata Satrio. Setelah itu, tempat di mana Satrio berada terasa kembali berputar dengan cepat. Suara dentingan palu dan mantra-mantra kuno menggema semakin kuat hingga semuanya berubah menjadi kegelapan yang sunyi. Beberapa detik kemudian, gambaran yang dilihat Satrio kembali berubah. Kini, gambaran yang dilihatnya itu menunjukkan sosok lelaki bertubuh tegap dengan pakaian kerajaan, lelaki yang juga pernah dilihatnya ketika ia berada di rumah Mbak Gumilar itu tampak sedang menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Sosok itu duduk bersimpuh sambil terus menggenggam bilah keris yang tidak asing lagi baginya, dan tidak lama kemudian Satrio dibuat terkejut dengan tewasnya lelaki tersebut. Satrio terpaku menyaksikan kejadian itu. Sosok lelaki bertubuh tegap yang memancarkan aura kuat kini tergeletak tak berdaya di atas tanah berlumur darah. Wajahnya yang gagah penuh wibawa tampak pucat namun menyiratkan kehormatan yang tak tergoyahkan meski ajal telah menjemput. Di tangan kanannya, lelaki itu masih menggenggam erat bilah keris yang sama persis dengan bilah keris Empu Jumantara. Keris itu memancarkan cahaya redup, seolah-olah turut merasakan kesedihan atas kepergian pemiliknya. Darah menetes dari ujung bilahnya, menyatu dengan tanah yang sudah basah oleh air mata perjuangan. Satrio merasakan dadanya sesak, hatinya bergetar hebat, menyaksikan pemandangan memilukan. Entah mengapa, ada rasa sedih yang begitu dalam, seperti kehilangan seseorang yang sangat berarti. Dia tidak mengenal lelaki itu, namun ada ikatan tak terlihat yang menyatukan jiwa mereka. Di tengah keheningan yang memuncak, tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang semakin dekat, dan dari balik reruntuhan bangunan muncul seorang perempuan muda dengan pakaian lusuh namun tetap memancarkan keanggunan yang mempesona. Wajahnya penuh air mata saat dia berlari menghampiri sosok yang tergeletak kaku di atas sana. Perempuan itu jatuh berlutut di samping tubuh lelaki itu dan menggenggam tangan dinginnya dengan penuh kepedihan. Suaranya bergetar menyebut nama lelaki itu dengan lirih di antara isak tangis yang memilukan. Di antara kesedihan yang juga dirasakan oleh Satrio, tiba-tiba pemandangan di sekelilingnya kembali berubah. Langit menjadi semakin gelap, petir menyambar di kejauhan dan angin bertiup semakin kencang. Setelah itu, dunia terasa kembali berputar dengan sangat cepat dan Satrio pun merasakan sebuah energi besar yang menarik tubuhnya dengan sangat kuat hingga akhirnya dia pun kembali tersadar. Saat membuka kedua matanya, Satrio kembali dibuat terkejut karena keris tanpa warangka dan gagang yang kini dipegangnya bersinar dengan terang dengan cahaya kemasan. Dada Satrio berdegup kencang, hatinya bergetar hebat. Dia menyadari jika kini dirinya benar-benar telah diberi sebuah tanggung jawab besar yang telah menunggunya sejak lama. Setelah semua kembali normal, Satrio pun membungkus keris Empu Jumantara dengan kain sarung miliknya lalu menaruhnya di dalam lemari. Bayangan peristiwa yang baru saja dialaminya masih jelas terpatri di benaknya. Meski pikirannya berusaha menyangkal, namun hatinya tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah sekedar mimpi atau ilusi belaka. Keris Empu Jumantara yang menyimpan banyak misteri itu kini benar-benar datang padanya
kepadanya, bukan sekedar datang, tapi memilihnya sebagai tuan barunya, bahkan seakan memiliki kehendak sendiri. Keris itu bergerak dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa di hadapan Satrio. Walaupun kenyataan itu sulit diterima, Satrio tak bisa mengabaikan fakta bahwa takdirnya kini terikat dengan pusaka kuno tersebut sejak pertemuannya dengan Bagumilar. Hingga peristiwa mistis yang menyingkap tabir masa lalu, semuanya mengarah pada satu hal: Satrio bukanlah orang biasa dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia mencoba mengingat kembali kata-kata terakhir Bagumilar yang bergema di kepalanya. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti apa yang kamu alami itu, Lek. Dia tahu, walau Bagumilar memang telah pergi, tetapi warisan yang ditinggalkannya tetap hidup, bukan hanya dalam bentuk pusaka yang kini menjadi bagian darinya, tetapi juga dalam ilmu, pengalaman, dan perjalanan yang telah dimulai. Satrio menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dalam hatinya. Dia masih ingin menjalani hidup seperti biasa, kembali bekerja, berkumpul dengan teman-teman, dan menjalani rutinitas yang normal. Namun, kini kejadian-kejadian janggal itu tentunya sangat mengantuinya dan menjadi beban tersendiri pada kehidupannya. Hari-hari berlalu tanpa adanya kejadian-kejadian aneh lagi. Namun, walaupun begitu, Satrio tetap merasakan ada sesuatu yang mengganggu dirinya dalam menjalani rutinitasnya. Satrio yang masih menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta itu mulai mendapatkan bisikan-bisikan yang memberitahukannya tentang sebuah masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang sedang menimpa orang-orang di sekitarnya. Bisikan itu tidak hanya terdengar di telinganya, namun seperti merasuk ke dalam pikiran dan juga batinnya. Pada awalnya, Satrio mengira jika itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan atau mungkin efek dari pengalaman aneh yang ia alami itu. Namun, semakin lama, bisikan-bisikan itu semakin jelas dan juga nyata hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain mendengar bisikan-bisikan yang memberitahunya tentang sesuatu yang sedang dialami oleh seseorang, Satrio juga akan mengalami perasaan bersalah dan penyesalan yang tidak dapat dijelaskan ketika dia mencoba untuk mengabaikan bisikan itu dan menghindarinya. Suatu hari, saat sedang dalam perjalanan pulang, Satrio melewati sebuah taman yang cukup sepi. Di sana, dia melihat seorang anak kecil duduk seorang diri di bangku taman. Wajahnya murung dan matanya sembab seperti habis menangis. Saat pandangannya tertuju pada anak itu, sebuah bisikan pun kembali datang, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Anak itu masih terikat dengan arwah ibunya yang belum tenang, ujar suara bisikan yang terus menggema di kepalanya. Mendengar hal itu, Satrio hanya diam, terpaku. Beberapa detik kemudian, ia merasa bulu kuduknya meremang. Selain itu, dia juga mulai bisa merasakan kesedihan mendalam, seolah-olah apa yang sedang dirasakan oleh anak itu, dia juga ikut merasakannya. Ketika dia memperhatikan lebih seksama, samar-samar, dia melihat bayangan kabur berdiri di belakang anak itu. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya muram, dengan sorot mata penuh kesedihan. Tubuhnya melayang pelan, seolah-olah terhubung dengan anak itu melalui energi tak kasat mata. Tapi yang menjadi perhatian Satrio saat itu adalah ada sosok lain yang seolah menyatu dengan sosok perempuan berambut panjang, yang tidak lain adalah arwah dari ibu bocah laki-laki itu. Satrio mengusap mata, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya itu nyata atau sekedar ilusi. Namun, sosok perempuan itu tetap di sana, menatap anak kecil itu dengan tatapan sedih. Arwah ibunya belum bisa pergi karena ada makhluk gaib yang sedang membelenggunya, ujar suara gaib itu yang kembali berbisik dalam pikirannya. Tanpa disadarinya, Satrio melangkah mendekat. Tubuhnya seolah digerakkan oleh dorongan yang tak bisa ia tolak. Dan ketika ia berdiri di depan anak itu, perasaan hangat menyelimuti tubuhnya. Dia tahu ini adalah sebuah panggilan untuk membantu. Dengan suara lembut, Satrio bertanya, "Hei,
Kenapa kamu sendirian di sini? Ucap Satrio yang langsung duduk di samping anak laki-laki itu. Anak itu mengangkat wajahnya, menatap Satrio dengan mata yang sembab. Aku kangen ibu, ucapnya lirih sambil menundukkan wajahnya. Hati Satrio terasa sesak mendengar jawaban itu. Dia tidak tahu harus berkata apa, akan tetapi tiba-tiba bisikan itu datang lagi, dan kali ini terdengar jelas dan juga tegas. Bantu dia melepaskan ikatannya agar arwah ibunya bisa tenang, ujar suara tanpa wujud yang bergema di telinga Satrio. Aneh, apa aku bisa membantunya? Siapa sampean? Kenapa hanya bersuara di telingaku saja? Balas Satrio dengan nada sinis dalam hatinya. Nanti kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Jika saatnya tiba, kita pasti akan bertemu, ucap suara tanpa wujud yang sungguh membuat Satrio kesal kala itu. Apakah sampean ini Mbah Gumilar? Atau sosok penghuni keris Empu Jumentara? Tanya Satrio yang semakin penasaran. Belum saatnya kau tahu siapa aku, Satrio. Sekarang cepat, usaplah wajah anak itu dan tiuplah ubun-ubunnya, balas sosok yang terus berbisik di telinga Satrio. Dek, siapa nama kamu, Dek? Tanya Satrio sambil mengusap kepala anak laki-laki itu. Namaku Purwa, Mas, jawab bocah kecil yang terlihat sangat sedih itu tanpa sadar. Tangan Satrio bergerak seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan, membawa jemarinya mendekat ke wajah anak laki-laki yang bernama Purwa itu. Bocah malang yang sedang dirundung kesedihan memandang Satrio dengan tatapan bingung, tetapi tidak menolak. Dia tampak terlalu lemah dan putus asa untuk melawan. Satrio menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa ragu yang membelenggu hatinya. Meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, namun ada dorongan kuat yang membuatnya yakin bahwa ini adalah hal yang harus dia lakukan. Dia mengusap wajah anak itu dengan lembut, dari kening hingga ke dagu, sambil membisikkan doa dalam hati yang bahkan tidak dia sadari dari mana datangnya kalimat yang dia ucapkan. Saat jemarinya menyentuh kulit wajah Purwa, Satrio merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seketika itu juga pandangannya berubah kabur, dan dalam sekejap dia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri di belakang Purwa dan mencengkram pundaknya dengan kuat. Wajah bayangan itu dipenuhi dengan kebencian, dan dari mulutnya terdengar rangan yang dalam dan mengerikan. Jantung Satrio berdegup kencang. Dia ingin berteriak, namun suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Akan tetapi sebelum rasa takut menguasai dirinya, bisikan itu datang lagi, dan kali ini lebih lembut dan menenangkan. Jangan takut, Satrio. Tiuplah ubun-ubunnya dan kau akan melepaskan ikatan yang mengurung arwah ibunya. Walau merasa takut, tapi mau tidak mau, Satrio pun mengikuti arahan dan bisikan itu. Dia mendekatkan wajahnya ke kepala Purwa dan mengembuskan nafas perlahan di ubun-ubun anak laki-laki itu sambil memejamkan matanya. Ketika hembusan nafas itu menyentuh kulit bocah malang itu, terdengar suara raungan nyaring yang menggema. Tidak lama kemudian, tampak bayangan hitam yang dilihatnya itu mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar dengan hebat sebelum akhirnya lenyap dalam kepulan asap hitam yang menghilang ke udara. Purwa tiba-tiba terhuyung ke depan. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan kekuatan. Melihat hal itu, Satrio dengan sigap menangkap baunya agar tidak terjatuh. Dan di saat itulah dia merasakan sesuatu yang hangat dan juga lembut menyentuh punggung tangannya. Satrio mendongak dan melihat sosok wanita dengan wajah tenang dan penuh kasih sayang berdiri di belakang Purwa. Wajahnya mirip dengan bocah kecil itu, tapi dengan ekspresi damai yang memancarkan kehangatan. Terima kasih, kau telah membebaskanku, ucap sosok arwah perempuan itu lirih sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang terbang melayang ke atas, menghilang bersama hembusan angin. Tak lama setelah itu, Purwa terbangun perlahan. Matanya terlihat lebih cerah dan wajahnya tak lagi pucat. Dia menatap Satrio dengan ekspresi bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku kenapa, Mas? Apa yang terjadi tadi? Tanya Purwa dengan suara pelan. Sudah,
Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo, sekarang kita pulang, jawab Satrio sambil mengusap kepala Purwa dengan lembut. Saat itu, Satrio menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi lari dari takdir yang telah dipilihkan untuknya. Suara tanpa wujud itu benar. Dia memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Dan meski belum sepenuhnya memahami dari mana kekuatan itu berasal, dia tahu bahwa kisah perjalanan yang baru pada hidupnya telah dimulai. Dan sejak saat itu, Satrio tidak lagi mengabaikan bisikan-bisikan gaib yang datang kepadanya. Dia mulai bisa menerima takdirnya sebagai perantara antara dunia nyata dan dunia gaib, membantu mereka yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata dan menuntun arwah penasaran menuju ketenangan abadi. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Satrio tak lagi sama. Dunia yang dulu dia kenal sebagai tempat yang sederhana dan nyata, kini terbentang menjadi dua sisi yang saling berdampingan. Dengan mata batin yang telah terbuka, Satrio mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata dan merasakan kehadiran makhluk dari alam lain, serta mendengar bisikan gaib yang membawanya pada berbagai misteri yang belum terpecahkan. Kini, setiap langkah diambil seakan terus diikuti oleh kehadiran sosok yang tak terlihat mata. Satrio tidak bisa lagi menganggap segala sesuatu dengan cara biasa. Setiap tempat yang ia kunjungi terasa memiliki aura dan energi yang berbeda. Bahkan di tengah keramaian kota Jakarta, dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib yang berjalan di antara manusia tanpa disadari oleh siapapun kecuali dirinya. Setelah banyak mengalami kejadian-kejadian janggal dan semakin seringnya terdengar bisikan-bisikan gaib yang memberitahu tentang sesuatu, Satrio pun kembali teringat akan apa yang diucapkan oleh Mbak Gumilar pagi itu sebelum pergi. Beliau berpesan jika apa yang ada pada dirinya saat ini haruslah digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada jalan kebaikan. Selesai. Wow, luar biasa. Keren, pakai banget kisahnya di sini bagaimana Satrio ya. Satrio ini jadi ngelihat ya, bisa ngelihat flashback tuh. Apa namanya pada saat Kris itu diciptakan, terus pada saat Kris itu diciptakan oleh empu ya, ditempa oleh empu, terus diberikan kepada Dia melihat semua prosesnya di situ dan bagaimana pemilik Kris pertama itu harus tewas secara mengenaskan. Tapi di sini sedih banget teman-teman. Bagaimana di sini Mbak Gumilar akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Waduh, jadi masih terngiang-ngiang terus tuh di Satrio ya. Apa namanya di kepala Satrio pesan-pesannya yang luar biasa dari Mbak Gumilar, dan bagaimana di sini Satrio sudah memulai langkah pertamanya dia untuk menolong orang, dan di sini dia menolong seorang anak kecil yang bernama Purwa yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya, oleh ibunya. Di sini dia sedih, sehingga arwah orang tuanya masih mengikat dia, tapi itu dilepaskan. Wah, keren banget nih. Makin seru aja. Besok jangan sampai ketinggalan, karena untuk besok kami masih up kisah Satrio lagi. Makin keren aja pastinya kisahnya. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong bantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.